Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas praktikum sistem komunikasi optik pada modul 2, yaitu transceiver. Sebelumnya, transceiver itu apa sih? Transceiver merupakan sebuah perangkat di dalamnya memiliki pemancar atau transmitter dan juga memiliki receiver atau penerima. Sebelum kita lanjut, ini adalah daftar atau nama-nama asisten yang berjaga di semester ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan praktikum. Tujuan praktikum pada modul 2 dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah mengetahui dan memahami cara kerja dari transceiver, terus memahami dan mengetahui konsep cara kerja dari TX atau kita sebut transmitter. Yang ketiga adalah mengetahui dan memahami konsep kerja dari RX atau receiver. Kita langsung saja masuk ke komponen. Pada transceiver, tadi sudah saya jabarkan bahwa dia adalah sebuah perangkat yang memiliki transmitter dan juga receiver dalam satu alat. Nah, kita akan ulik terlebih dahulu di bagian transceiver. Seperti yang kalian lihat, ini adalah arsitektur dari transceiver, di mana di dalamnya ada TX, ada TESA, ada ROSA, ada FX, dan yang terakhir adalah manajemen interface. Nah, pada saat sinyal listrik masuk, dia akan diteruskan dari transmitter ke TOSA. Nah, TOSA ini memiliki kepanjangan transmitter optical subassembly yang bekerja untuk mengkonversi cahaya listrik menjadi cahaya, mengkonversi sinyal listrik menjadi sinyal cahaya, di mana nantinya akan diteruskan oleh fiber optik, nanti akan diterima oleh ROSA. ROSA sendiri bertugas untuk mengkonversi ulang sinyal cahaya menjadi sinyal listrik. Setelah itu akan diteruskan ke RX, baru diterima oleh penerima atau user. Nah, untuk kata kecil ini adalah manajemen interface. Dia bertugas untuk memfilter data yang masuk dan data yang keluar. Seperti itu. Oke, karena kita sudah ngulik di transceiver, sekarang kita masuk ke pemancar atau transmitter. Di transmitter sendiri memiliki sumber cahaya yaitu LED dan juga laser. Ayo kita lihat dulu di LED. Nah, LED ini dia memiliki kepanjangan sebagai light emitting diode, di mana dia bekerja pada saat diberikan forward bias atau arus maju dari anoda ke katoda. Nah, teman-teman tidak usah bingung. Jadi, pada LED ada yang disebutkan sebagai PN junction. Nah, PN junction ini adalah LED chip kecil yang kalian lihat di depan ini. Nah, PN junction ini pada saat diberikan forward bias akan saling bertukar tempat elektronnya, yaitu dari positif ke negatif dan negatif ke positif. Nah, pada saat pertukaran ini, mereka terjadi pertumbukan di tengah-tengah, yaitu di daerah intrinsik atau kita sebut diffusion region. Pada saat pertumbukan ini, nantinya energi di dalamnya akan memancarkan cahaya. Nah, cahaya yang dipancarkan ini adalah cahaya-cahaya monokromatik. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke laser. Laser sendiri apa sih? Laser adalah light amplification by stimulated emission of radiation, di mana dia bekerja dengan nama lasing atau penguatan. Nah, penguatan ini terjadi pada sumber pompa, di mana nantinya cahaya akan dipancarkan dari sumber pompa, tapi tidak akan langsung diteruskan keluar. Namun dia akan terjadi penguatan terlebih dahulu. Penguatannya seperti apa? Dengan cara cahaya di dalam ini akan dipantulkan dari cermin 1 sampai dengan cermin 2. Cara stimulan atau bolak-balik. Setelah energi cahaya di dalam ini lebih besar daripada energi cermin, barulah cahaya akan ditransmisikan keluar. Seperti itu. Nah, untuk menyambungkannya pada modul sebelumnya, laser digunakan pada komunikasi jarak jauh. Biasanya digunakan pada fiber optic single mode. Sedangkan kalau LED digunakan untuk komunikasi jarak dekat dan menggunakan fiber optic multimode. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian penerima. Di bagian penerima sendiri ada fotodetektor. Nah, fotodetektor ini dia bekerja dengan cara cahaya yang masuk akan dikonversi menjadi besaran listrik. Seperti itu. Nah, pada fotodetektor dia memiliki dua jenis, ada PIN dan APD.
spin adalah positif intrinsik negatif, di mana pada saat cahaya masuk dia akan melebar daerah regionnya. Nah, tapi cara kerjanya sendiri dengan cara diberikan reverse bias, di mana nanti daerah P dan N saling berjauhan, yang nanti akan menghasilkan daerah depresi yang lebar agar cahaya atau energi yang masuk dapat diterima lebih banyak. Selanjutnya, kita akan masuk ke APD atau Effluence Photodiode, di mana pada Effluence Photodiode, cahaya yang masuk akan diteruskan ke diffusion region. Nah, pada saat diteruskan ke diffusion region, dia akan mengalami pertumbukan. Nah, pertumbukan ini dikatakan sebagai impact ionization. Nah, impact ionization ini nanti akan menghasilkan energi yang besar. Nah, energi yang besar ini akan diteruskan ke effluence area. Seperti itu. Selanjutnya, rate equation pada TX. Nah, teman-teman pasti akan bingung. Apa sih rate equation pada TX? Rate equation adalah perhitungan yang terjadi pada transmitter. Nah, jadi pada transmitter ini kita menggunakan laser. Jadi, rumus-rumus ini adalah rumus penguatan yang terjadi pada laser. Nomor 1 mempresentasikan rumus penguatan atau gain pada laser. Terus, rumus yang kedua, dia mempresentasikan kepadatan foton yang ada dalam laser. Rumus yang ketiga, dia mempresentasikan daya yang terdapat pada laser. Dan yang terakhir, mempresentasikan arus yang ada pada laser. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke rate equation pada Rx. Nah, rate equation pada Rx ini, dia mencari rumus arus di dalam laser. Nah, maksudnya arus dalam penerima ini ada ID, ada IP. Nah, ID adalah arus perangkat atau arus device, di mana bisa teman-teman lihat rumusnya sebagai berikut. Sedangkan kalau IP adalah arus primer dengan rumus yang diberikan sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah responsivity dari fotodetektor dengan rumus yang ada sebagai berikut. Oke, karena teman-teman sudah menyelesaikan teori, kita akan langsung masuk kepada GUI-nya. Oke, sekarang kita sudah masuk pada GUI-nya. Berbeda dengan modul 1, GUI pada modul 2 lebih terhadap kalkulator yang akan digunakan. Nah, kalkulator ini nantinya akan mengulik atau meninjau pada bagian TX atau transmitter dan juga pada bagian RX atau penerima. Nah, untuk photon lifetime, teman-teman diberikan rentang dari 2,1 sampai dengan 2,58. Untuk arus pumping, itu dari 0,1 miliwatt sampai dengan 0,5 miliampere. Nah, untuk dakarnya, ini kita isikan 0, dan responsivity-nya 0, dan powernya 0. Kenapa kita isikan 0? Karena pada saat kita peninjauan pada TX, kita tidak memerlukan current, responsivity, dan power. Nah, setelah itu, kita akan masukkan data pertama. Misal untuk arus pumping, kita masukkan 0,2. Sedangkan untuk photon lifetime, kita masukkan 2,1. Setelah kita dapat, kita akan kalkulasikan. Nah, kita dapat nih carrier density dan photon density. Jadi, tujuan dari GUI ini nantinya teman-teman dapat membuat grafik. Grafik itu berdasarkan carrier density dan photon density terhadap arus yang pastinya. Kita singkat, photon density adalah PD, dan carrier density adalah CD. Nah, tujuan dari dilakukannya simulasi ini adalah agar teman-teman dapat mencari atau meninjau titik saturasi atau titik jenuh pada saat pentransmisian. Seperti itu. Nanti kalian melakukan 3 kali percobaan, di mana 3 kali percobaan ini
akan menghasilkan titik saturasi di dalamnya. Misalkan kita plotting secara asal bahwa yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, dan yang ketiga seperti ini. Jadi kalian tinggal ngeplot grafiknya, dia naik. Nah, nanti dari sini dia akan saturasi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke daerah perhitungan atau equation pada receiver. Pada equation pada receiver, teman-teman tidak usah mengisikan parameter pada TX. Jadi tinggal diisikan satu, harus mati satu. Nah, untuk keton atau dakaran ini kita memiliki rentang dari 1 sampai dengan 5 nanoampere. Nah, untuk responsivity ini kita golongkan sebagai IP. Seperti itu. Nah, responsivity ini memiliki rentang dari 0,41 sampai dengan 0,7. Tapi jangan lupa, karena dia IP, dia minta di mikroampere, jadi dikali 10 pangkat 6. Nah, untuk powernya, ini sudah di set di dalam GUI-nya bahwa powernya adalah 10 pangkat 6. Seperti itu. Oke, untuk data pertama, kita tinggal isikan saja di dakarannya 1 dan di responsivity-nya 0,41. Setelah dapat, nah nanti teman-teman tinggal masukkan ID-nya 2,745. Sama dengan yang TX, nanti teman-teman diminta membuatkan grafik. Di mana grafik ini antara ID atau arus device terhadap dakaran atau IDK. Nah, yang dicari semoga grafik yang diplotting itu berbentuk linear karena terjadinya di mana semakin besar IDK, maka semakin besar juga ID di dalam perangkatnya. Mungkin sekian dulu. Terima kasih.